Hai guys, selamat berjumpa kembali bersama kami berdua. Kali ini kita akan membuat sesuatu yang simple, basic recipe juga. Itu berupa caramelized onion. Caramelized onion itu untuk apa sih? Biasanya kita pakai untuk topping sandwich, burger, kita pakai steak juga. Intinya dia itu berfungsi untuk menambah rasa makanan menjadi lebih kaya. Mulai dikit sekarang ya. Oke. Jadi dalam pembuatannya kita membutuhkan bawang bombay, onion. Jadi kita mulai ya. Kalau kita mau ngambil tengahnya, kita buang dulu seperti ini. Kita tancap, terus kita putar. Itu bisa keluar isinya. Maksudnya tuh biar ntar kalau kita slice dia tuh nggak nyatu gitu, nggak nyatu. Baru kita potong bagi dua seperti ini. Lihat-lihat semuanya udah bersih, di tengahnya udah hilang. Baru kita potong. Kita potongnya kira-kira lebar nih. Saya ngambilnya dari miring gini ya. Jadi saya nggak ngambil lurus dari atas gitu. Saya ngambil apa sedikit miring. Kurang lebih tebalan 2 mili. Usahakan untuk potongannya rata. Kalau misalnya kita motong terlalu tipis, dia akan kemungkinan dia gosong. Jadi terlalu halus. Lebih baik sekitar 2 mili, atau terlalu tebal dia nanti hasilnya juga lama matangnya, jadi fisiknya kurang bagus pas sudah jadi caramelized onionnya. Kalian bisa coba begini aja gitu. Intinya untuk membuat tengahnya biar pas dipotong dia bisa seperti ini. Jadi pembuatannya itu harus ada teknik pemotongan ya? Iya, agar dapat hasil yang bagus. iya, jadi usahakan potongannya itu seragam. Kemudian untuk bawang putihnya bisa kalian chop, dan kebetulan saya ada ini alat ini jadi bisa saya pakai. Sekarang kita mulai memasak. Masak dengan api sedang aja. Tumis ya? Pertama kita panaskan butter. Kita tambahkan sedikit olive oil. Sekarang kita masukkan minyak. Bawang kita masukkan. Bawang bombay kita masukkan duluan karena dia mengandung lebih banyak air dibandingkan bawang putihnya. Itu sampai coklat atau harum apa Iya, bagaimana? sampai coklat. Nanti kita lihat warnanya akan berubah. Sekarang makin coklat warnanya. Dan pannya dibersihin aja ya, bagian bawahnya itu kalau dia makin gosong apa-apa gitu, makin ada kelihatan gosongnya, itu diangkat aja, dibersihkan aja itu. Wangi ya? Ya selalu diaduk. Nah, selanjutnya kalau warnanya udah seperti ini, kita masukkan ini bawang putihnya. Bawang putihnya kita masukkan karena dia cenderung mengandung lebih sedikit air. Jadi kalau dimasak bareng kemungkinan besar dia akan gosong. Jadi lebih baik belakangan kita masukinnya. Kalian bisa tambahkan ini sekarang daun bay leaf. Ya, barang 2 biji lah. Ini biasanya kita gunakan untuk topping ya, toppingnya sandwich, burger, dan bisa kita pakai untuk hot appetizer gitu. Kalau hot appetizer itu biasanya banyak menu resep yang menggunakan ini gitu. Jadi ini sebagai istilahnya olesannya lah, beddingnya untuk atau enggak toppingnya makanan appetizer. Tuh coba lihat ya, coba lihat warnanya semakin coklat dan dia lemes. Ini nggak lupa tuh lihat bagian bawahnya saya bersihkan. Kalau apinya besar dia pasti gosong, Ini apinya kita kecil sekali, cenderung kecil sekali. Berapa lama kira-kira ini untuk jadi karamel? Kalau masak hal-hal seperti ini nggak pasti eksak seperti matematik berapa menit. Berbeda dengan pemasakan seperti di oven, ya, pastry, bakery yang butuh waktu yang eksak. Itu tergantung kita menggunakan pan apa gitu. Misalnya besar, kecil, seberapa banyak isinya, itu menentukan seberapa cepat. Itu udah coklat. Iya, semakin lemas tuh. Ini udah bentar lagi jadi tuh.
Ini kalau Itu udah manis ya? Iya, kalau dirasain pasti manis nih. Gitu. Yang penting bawahnya jangan sampai gosong aja. Kalau gosong kan pahit ya. Sekarang saya masukkan ini red wine ya, anggur merah ini. Red wine ini saya masukkan. Kalau misalnya kalian tidak bisa menggunakan red wine, nggak usah dipakai ya. Kemudian kita masukkan garam secukupnya. Dan saya pakai merica hitam. Dan gula. Lalu kita biarkan aja sampai dia mengental. Jadi di sini yang saya tunjukkan umumnya dipakai untuk ibaratnya orang-orang luar lah gitu, yang aslinya begini. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa minum red wine, kita bisa skip aja, nggak usah pakai ya. Jadi semuanya sama, stepnya dari awal sampai akhir, hanya tidak usah menggunakan red wine. Sekarang udah mulai kental, udah mulai jadi nih. Seasoningnya kita rasain dulu ya. Kalau udah pas, udah kita terusin sampai jadi. Kalau belum pas, kita bumbuin dulu sampai pas, baru kita biarkan sampai jadi. Ini udah rasanya udah pas, udah mau jadi nih. Nah, jadi anggurnya make sure dia sampai benar-benar kering, karena kalau nggak kering dia akan terasa anggurnya itu masih berasa mentah gitu. Iya seperti itu tuh. Ini fisiknya udah jadi nih. Kadar alkoholnya udah hilang nih. Nah, sekarang ini udah jadi. Saya matiin. Kalau mau dikeluarin, kita ambil aja ininya, daun bay leaf-nya kita buang. Ini hasilnya bakal seperti ini tuh. Ya. Ini udah jadi, dibiarkan dingin. Langsung kita taruh di kontainer kecil, kita bisa simpan di dalam kulkas untuk beberapa hari. Tuh ya, udah jadi ya. Nih, coba dirasain. Coba ya. Coba rasain. Jadi rasanya cenderung dia manis-manis gitu. Rasanya berasa bawang bombay, manis-manis, dan ada rasa red wine-nya gitu. Jadi kalau kita sebagai topping sandwich, burger, kalau ada hot appetizer, ditambahin ini tuh jadi kaya gitu rasanya gitu ya. Manis gurih. Jadi manis-manis gurih. Uangnya nggak terlalu berasa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai ini ataupun menu atau resep-resep yang ada di channel ini, silahkan bertanya, ntar kami balas ya. Oke guys, resep kali ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, jangan ragu-ragu, taruh di kolom komen aja, komen, nggak apa-apa. Nanti ntar pasti saya balas ya kalau ada pertanyaan apapun mengenai resep ini ataupun resep-resep yang ada di channel kami ini. Thank you guys, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye. Bye.